Oke, di sini kita akan belajar Master Production Schedule. Master Production Schedule atau MPS adalah jadwal induksi produksi yang merinci apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan akan diproduksi dalam periode waktu tertentu. MPS merupakan output utama dari proses perencanaan dan pengendalian produksi atau Production Planning and Control. MPS bertindak sebagai jembatan antara perancangan agregat dan perancangan kebutuhan material atau MRP. Kemudian ada tujuan MPS, yaitu yang pertama menjamin ketersediaan produk akhir untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian ada mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi, menghindarkan overproduction atau underproduction. Kemudian yang terakhir ada menyediakan input bagi sistem material requirement atau MRP. Yang ketiga itu ada komponen MPS. MPS mencakup informasi penting seperti nama produk akhir atau end item, kemudian ada periode waktu mingguan atau bulanan, permintaan aktual atau customer order, perkiraan permintaan atau forecast, jumlah produksi yang direncanakan atau MPS output, dan available to promise atau ATP. Kemudian ada langkah-langkah penyusunan MPS. Langkah-langkah umum yang dalam menyusun MPS: 1. Menentukan produk akhir yang dijadwalkan. 2. Mengumpulkan data permintaan aktual dan perkiraan. Yang ketiga itu menetapkan horizon perencanaan atau biasanya dalam minggu. Yang keempat itu menghitung jumlah produksi per periode. Yang kelima memastikan kapasitas produksi cukup untuk memenuhi jadwal. Yang keenam itu menganalisis ATP atau available to promise. Nah, demikian ada contoh format tabel MPS. Minggu satunya 1, peramalannya atau forecast itu 100, customer order ada 80, dan available to promise ada 20, dan MPS quantity-nya ada 100. Di sini available to promise sama dengan MPS dikurangi customer order pada minggu pertama atau minggu sampai MPS baru dirilis. Yang keenam, kemudian ada hubungan MPS dengan MRP. MPS memberikan data input langsung kepada sistem material requirement planning atau MRP. Produk akhir akan dijadwalkan pada MPS akan dipecah menjadi kebutuhan bahan baku, komponen, dan subassembly melalui MRP. Keuntungan implementasi MPS: 1. Meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua itu mengurangi kelebihan inventaris. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan tepat waktu. Yang terakhir memberi dasar pengembalian keputusan produksi yang lebih baik. Kemudian ada tantangan dalam penyusunan MPS: ketidakpastian permintaan, perubahan prioritas pelanggan, kemudian ada waktu tunggu yang lama untuk beberapa komponen, dan yang terakhir ada ketergantungan pada akurasi data inventaris dan aktivitas kapasitas. Yang ke-9 itu software yang mendukung MPS itu ada beberapa, ya satu SAP Production Planning, yang kedua Oracle GD Edwards, yang ketiga itu Microsoft Dynamics 365, yang keempat itu Odoo ERP, dan yang terakhir ada Excel untuk perusahaan kecil. Kemudian yang 10 itu ada studi kasus sederhana. Contohnya perusahaan X memproduksi meja lipat, permintaan mingguan diperkirakan 100 unit, produksi maksimalnya 120 unit per minggu, permintaan aktual kadang naik sampai 130 unit per minggu. Tim produksi menggunakan MPS untuk menjadwalkan 110 unit per minggu dengan ATP atau available to promise dihitung agar penjualannya bisa mengatur janji pengiriman. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.